ya, tolong. Yang sudah dikumpulkan tolong ke depan. Dikumpulkan ke depan sehingga tidak ketahuan, maksudnya gitu loh. Ya, silakan. Nanti saya akan bacakan satu persatu pertanyaannya. Ya. Ayo, monggo biar cepat. Waktunya berapa jam, Pak? Sampai jam 9. Sampai jam 9. Boleh buka jalan sampai jam 10. Oke. Sambil apa saja boleh. Boleh. Baik, ada atas yang sudah terkirim. Saya akan bacakan. Sorry, mana mic. Silakan. Sekali lagi dulu. Baik, ya. Saya hanya ingin minta dijelaskan ulang mengenai kewajiban istri, kewajiban suami, sehingga nanti ketika kita di dalam rumah tangga kita tidak salah. Baik. Saya tanya Ustaz Muta. Ya, kan ini kan diskusi. Apa kewajiban suami? Kewajiban suami yang pertama ngomah-ngomahin, memberi makan, melindungi, terus mendidik. Mendidik itu termasuk ngajak ngaji. Nah, rasa ngajak ngaji, dikon ngaji. Maka istri boleh orang izin suami, atau kalau suami menghalangi boleh delik untuk ngaji. Itu boleh secara syariat. Kalau suaminya tidak bisa ngaji. Nah, suami ini LC mungkin nggak bisa. Nggak usah lagi. Kewajiban istri, saudara siapa nih? Ya. Melayani suami. Lahir batin. Kayak Idul Fitri ya, selamat. Ayo biarlah. Kami Partai Perjuangan mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Minal aizin wal faizin. Ayo. Lanjut. Melayani suami, oke? Iya betul. Itu saja. Oh, pakai madzhab siapa ini? Kenapa? Ini, nah kalau saya kan bilang di awal saya itu moderator. Jadi saya kalau bisa yang jawab teman-teman, nanti saya akan mengamini aja. Baik, Ustazah, aku pengen Ustazah aja lagi ya. Ustazah siapa? Kewajiban istri. Udah nyala. Melayani suami, menghormati suami, mencintai. Apa mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Cek. Cuti patah ini kok. Cek, oke. Oh, menghormati, melayani, mencintai, menghormati. Ini kewajiban istri. Ayo siapa lagi yang bisa belakangnya? Kasihkan belakangnya mic-nya. Belakangnya Ya. Kewajiban istri. Kewajiban suami tadi ngomahi, ngayomi, nganai. Ngomahi, ngayomi, nganai. Aduh, orang nganai repot toh. Masa ketemu assalamualaikum Gus Guru. Ayo menurut saya. Tambahan aja untuk kewajiban istri adalah menjaga nama baik suami. Menjaga nama baik suami, oke? Martabat dan harga diri suami. Sudah. Tambahannya aja. Tambahan. Berarti kalau tambahan ada lagi sampingnya, ayo. Baik. Ini sadar aja lagi, belum pernah belajar itu gimana. Ayo. Terus saya pengen tahu apa? kewajiban istri ya? Iya. Minta izin kepada suami kalau dia mau meninggalkan rumah. Iya, termasuk taat. Ya. Ini harus. Iya, terus. Terus. Sambil nulis ini minta tolong banget. Narang kon nanti apa ayo tugelan. Ya, ayo terus. Sambil kita diskusi hak dan kewajiban. Wajib tidak boleh bermuka masam dia dengan suami. Mantap. Ya. Ini poin yang paling susah di kalangan para wanita. Nggak boleh bermuka masam baik tanggal muda tanggal tua. Baik orang masalah, orang tua masalah. Baik suaminya tiba-tiba HP-nya ada tulisan
saya kok nggak ketemu lama, tiba-tiba istrinya terus kayak meradang. Itu benar itu, nggak boleh bermuka masam, karena hanya abasa wa tawala yang bermuka masam. Iya, oke. Ada lagi kewajiban? Silakan. Menyenangkan hati suami. Menyenangkan hati suami, terus Servis yang terbaik. servis yang terbaik. Mas Nunggi, servis terbaik Mas Nunggi. Apa ya, menjadi yang terdepan ya? Jawa kali. Ustaz, saya punya kisah nyata. Oke. Ayo lagi ya. Silakan ada kisah nyatanya. Semoga itu melengkapi bagian dari kewajiban istri. Nah, Jadi Ustaz, ini kebalikannya dari Ustazah Anis ya, yang dari tadi ya. Cuma ini suami kok belum luluh seperti yang cerita tadi. Kisah ini kisah nyata. nggak usah nangis, ini nyata juga langsung sedih kok ya. Betul Pak. Alhamdulillah. Ini kira-kira beberapa tahun ya sudah punya cucu ya. Dia masa mudanya rajin beribadah. Dia memang orang Islam, tapi setelah menikah ternyata dia ibadahnya sama sekali tidak pernah dilakukan. Sampai sekarang sudah punya cucu, sementara istrinya itu ya hanya berikhtiar dan banyak berdoa. Sampai sekarang istrinya ya bingung harus bersikap bagaimana. Cuma yang digabungkan sama istrinya ini, dia selalu mendukung. Ketika istrinya mau ngaji, istrinya ini ngaji di MPAK ya sama Pak Abdul Malik. Ya, muridnya Pak Khalid. Iya, selalu diantar. Botong. Untuk untuk masalah infak, sedekah, dia selalu mendukung. Ya, kasih nafkah istri juga. Iya. Masya Allah. Terus putra putrinya juga disekolahkan di sekolah bias, SMP bias. Cuma sampai sekarang istrinya berharap berapa ya, sebelum tahun 2019 insya Allah ya, ini mau berangkat haji. Dia mau mendaftarkan suaminya, tapi ternyata suaminya belum berkenan. Sampai insya Allah tahun ini istrinya mau berangkat haji, ya akhirnya sendirian. Tidak berkenan juga. Tidak berkenan juga. Ajak saya aja. Yang saya pertanyakan, kalau saya lihat istrinya, ya gimana ya? Dia istri yang nggak banyak menuntut apa-apa. Rajin sholat, Istrinya rajin menabung. apakah ini salah istrinya yang Oke. Sekarang pertanyaannya apa masalah istrinya terhadap suaminya? Kalau suaminya nggak mau sholat itu, dia tuh nggak suami saya. Suami Iya, saya alhamdulillah nggak mukul, nggak pernah. cuma nggak sholat. Iya. Ada pertanyaan yang bisa gitu. Tapi saya di meja kita, bagaimana kalau seandainya ada suami yang baik sekali sama istrinya, ngasih nafkah full, ya tanggung jawab, tapi selingkuh, wajib taat nggak? Wajib taat nggak? Wajib taat nggak? Dijawab oleh teman-teman wajib taat, dan itu secara hukum fikih tetap. Sekarang pertanyaannya bagaimana sih si istri ini? Nanti Bu ya, nanti kesimpulannya pertanyaan jenengan itu kesimpulan itu ya. Langsung tanya kali depan. Ini kasus banyak sekali. Ya alhamdulillah suaminya baik ya, nggak ngalangi istri, cuman nggak mau sholat. Kira-kira jawabannya gimana saat itu?
dinasehati, Sudah. didoakan, dinasehati sudah, didoakan sudah, terus ini nakal ya. Bicara pedet tadi. Apakah ini Gede no, kok lebaran hari apa? Lebaran haji didol no. Wong nakal. sikap istrinya itu harus bagaimana ya? Sikap istrinya harus bagaimana? Ini kamu tahu. Ini kan diskusi, nggak boleh saya dulu. Istrinya ya tetap saja maunya batasan istri begitu atau tetap taat tetap ya tetap sesuai dengan kewajiban istri. Perkara suaminya ya sebatas istrinya hanya nggak saja. Mantap. Ada jawaban lagi, Pak Agus? Ya, ini sama ya. Jadi mendoakan betul-betul berusaha untuk ada komunikasi yang baik, lancar. Mendoakan disolati. Pak Karno kakak saya tuh. Tapi wajahnya lebih tua daripada saya. Karena saya adiknya. Kakak saya. Pertanyaannya bikin putus asa ya. Orang Pak Karno, kenapa saya putus asa? Saya takut berbes nangis ya. Udah yang bingung, udah yang bersangkutan aja. Baik. Ini pertanyaan yang luar biasa. Karena istri ini orang baik juga. Dia berharap suaminya juga baik. Walaupun tadi pertanyaan ini sudah dijawab sekali, tetap taat. Jangankan kok tadi yang selingkuh aja tetap taat. Sudah tetap taat nggak boleh berenung lagi ya? Berat loh itu. Oh, saya sudah mampu. Kadang tuh nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba meriah kok kan? Ini nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba meriah, bisa panas. Ada istri itu loh, nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba meriah, ya nggak? Iya. Apa mana kok ada kalimat tadi tuh? Kalau ada istri, kalau saudara suami selingkuh, istri tetap taat, tetap hormat, orang merengut, surga nih, saya jamin. Jamin aku loh ya. Gimana? Yang laki-laki muslim itu menikah yang baik. Terus? Orang laki-laki bagaimana ya? Terus? Ya, yang baik berarti kan dia laki-lakinya nggak baik ya. Apa harus dipercerai? Nah itu saya nggak tahu. Nah, kalau fatwa seorang ustadz yang terkenal sudah meninggal itu memang harus dicerai. Tapi itu kita diskusikan di meja teman-teman mahasiswa tadi tidak. Karena zina itu benar dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Tidak mengeluarkan dari Islam. Bukan berarti kita mentolerir ya. Ini pekerjaan yang naudzubillah min dzalik loh ya. Tidak, kita berharap itu fitnah besar itu, nggak boleh terjadi. Namun kalau terjadi seperti itu, kan bukan urusan istri. Kalau sekalian suruh nikah aja. Dia tetap dapat dosa zina ya Pak? Oh iya, dan dosa itu nggak ada urusannya dengan istri. Nggak ada istri, nggak ada istri, tidak ada urusannya dengan suami. Ingat teman-teman sekalian, ada namanya hadis. Ini terpaksa saya jawab ini. Ya serah pokok. Warrajulu ra'iyatun ala ahli baitihi. Ya, dan suami tanggung jawab atas keluarga, atas istri dan anaknya. Dari hadis ini para ulama berpendapat bahwa dosane suami iku ora dosane wong wedok, dosane wong wedok iku dosane wong lanang. Jadi surga nerakane perempuan itu tanggung jawab suami, surga nerakane suami ora tanggung jawab wong wedok. Jadi kalau ada kasus seperti tadi Ustazah, ya sabar. Seperti sabarnya Nabi Ayub ketika mendapat musibah, karena surganya suami bukan surganya istri. Anda tidak tanggung jawab, yang penting jenengan pengejar. Mas, sholat bareng ya Mas. Nanti tak cium. Lah, kan nggak apa-apa. Gimana Yaudah? Kamu dulu lah. Ya udah. Itu tunggu Mas ya. Masih saya tunggu sampai mati. Iya, you can talk you di heart to heart. Ngomong ngono loh Pak. Internasional lah ya. Jadi siapa tahu satu waktu kesandung dengan ketulusan jenengan, ketulusan seorang istri. Dan itu penting. Tadi kasus yang diangkat Sadah
Anis tadi kebetulan di sekian ribu kalimat yang dinasihati istri kepada suami, dalam waktu sekian tahun ada yang menjadikan dia luluh. Siapa tahu, ya kan? Tapi sekali lagi tidak boleh begini langsung. Suami itu nggak sholat bagaimana? Imam kok ora jelas ini piye? Nggak usah ada kalimat kasar, nggak perlu. Bukan kewajiban istri. Istri hanya mengingatkan. Apa menang ngene? Ora gelem shot aja lo pedas kok Pak. Jangan. Ini just kidding saja ya. Ya, just kidding ya, nggak boleh dilontarkan betul. Kata ustaz saya kalau nggak shot suruh jual pedas. Aja ngono. Aku dilabrak apa. Ya. Itu saja ya. Baik. Ada masalah masuk, saya bacakan. Ya ini sudah terbacakan. Yang lain saya tunggu ya. Kisah nyata dari saudara saya, Mas W, seorang PNS di Sumatera. Keluarga besar ada di Jawa. Mas W kemudian menikah di Sumatera dengan disaksikan kedua orang tua. Kalau titik komando di mojonya angel. Suatu ketika Mas W pulang ke Jawa dan dia ternyata masih mengasihi hubungan dengan wanita yang ternyata sudah menjadi pacar sejak SMA. Oh ini Mas W itu nong Sumatera, terus nikah nong Sumatera, baru mulai nong Jawa ketemu pacare namanya Tunggak Semi CLBK. Makanya aku mau reunian berarti CLBK berat. Yuk pernah lihat First Love artisnya apa BCL bunga kita. Oh dahsyat. Ya, harus lihat biar ada pengalaman sida-sida ya. Ya, jadi apa namanya? Seralah reunian dari CLBK. Saya lanjutkan. Ternyata masih berhubungan dengan wanita yang sudah menjadi pacar sejak SMA. Dan ketika Mas W menikahi pun dia masih jalani hubungan dengan wanita di Jawa. Sudah tahu kata Mas W sudah menikah. Di kemudian hari Mas W melakukan dan anak ditulis loh anak dan anan WA pakai nan itu bapak 2 ibu 2 dan menikah dengan wanita di Jawa ini. Bapak ibunya yang tahu diam saja. Berarti Mas W memalsukan identitasnya saat ini. Mas W punya anak yang di Sumatera, yang di Jawa juga punya anak. Akhirnya cerita Mas W di Jawa ini diketahui oleh istri di Sumatera. Istri pertama minta menceraikan istri di Jawa. Istri di Jawa mengalah setelah anaknya usia bla bla bla. Apakah diperbolehkan seorang suami memasukkan identitas kemudian menikah? Atau Mas W tahu hal tersebut, ikut mendukung malahan daun? Atau murahnya kan tahu malah mendukung dan Wong Sumatera. Sisi ini pertanyaannya gini. Suami memasukkan identitas, sehingga dia bilang dia masih lajang, sehingga nikah lagi di Jawa gitu kan. Boleh nggak? Namanya memasukkan dia ngapusi dia nggak boleh. Pertanyaannya apakah suami
Boleh nikah lagi tanpa izin istri, boleh. Sudah selesai. Terus bagaimana sikap istri pertama? Tetap taat atau tidak? Berbuka masa. Dungune harus keriting. Iya kan? Iya. Jadi terus tak ini piye? Api ya. Gimana kamu tahu? Komentar. Buat your comment. Ya sudah selesai urusannya. Oh, sudah selesai maksudnya piye toh? Ini kan ya ada kan istri yang sesuatu. Saya ingin menyampaikan, istri yang soleh itu memang istri yang siap menghadapi kesalahan suami. Karena dia sudah memilih dia. Seorang laki-laki ini, seorang istri sudah memilih dia menjadi suami. Sehingga baiknya seorang istri itu siap menerima kesalahan suami. Kalau tidak ya sudah. Kalau memang sampai terjadi disharmoni, merasa tidak nyaman, merasa tidak bisa berkomunikasi lagi, merasa pernikahan ini justru menambah dosa daripada taat, oke, gugat aja. Nggak perlu pakai drama-drama. Nah, menurut saya seperti itu. Tapi kalau seandainya diajak nyombong, Masya Allah, sungguh itu satu perbuatan yang baik. Karena biasanya wong itu nak wong lanang salah, nanti tua dieling-eling. Ya. Jajal misalnya saya pernah pasangan sudah tua sudah. Ya. Aku nak ngomong bojone, yo dhisik kowe, ra eling kowe dhisik. Saiki ae taat kali apa-apa. Dhisik kowe jaman nom. Ada jaman nom dhisik. Jadi eling-eling. Apa sih susahnya untuk mengikhlaskan kesalahan suami? Dan yang paling penting, suami itu milik Anda. Anda pemenangnya. Sekalipun saingannya kayak orang masalah. Yang penting dia milik Anda. Ya, itu yang kadang memang susah. Kalau serius dulu ya, Pak. Dengan penanya, ini kan kepala serius dulu ya. Kepala seneng gue. Ini, kita nanti akan muncul video baru saya dengan Mas Nungki. Duet terbaru. Ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah seperti misalnya ya ada kasus suami membutuhkan sesuatu itu dan dia mampu, kenapa nggak dikomunikasikan baik-baik? Kenapa harus dia tuh hanya milik saya? Tapi sekali lagi saya kasih kunci, kalau ada perempuan suaminya mau nikah masih keberatan, bukan karena menentang syariat, tapi merasa nggak berdaya hatinya, itu tidak disebut menentang syariat. Kata fatwa Syekh bin Baz kalau nggak salah. Jadi itu tidak termasuk menentang syariat. Yang menentang syariat itu ya ajaran apa gitu. Kalau menghalalkan poligami itu ya nggak boleh. Tapi kalau saya nggak mampu, hatiku lorong. Nah, itu tidak menentang syariat. Karena fitrahnya wanita nggak mau diduakan. Mana? Fitrahnya laki-laki mau menduat. Terus cara menggabungnya kepiye? Cara menggabungkan kita baca surat berikutnya. Itu ya Bu. Jadi ini